slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Di Giannantonio merasa seperti rookie di VR46. Setelah meninggalkan Gresini, Fabio Di Giannantonio merasa seperti rookie sekaligus pembalap berpengalaman di tim barunya, VR46. Di Giannantonio sangat senang dengan kontak pertamanya dengan Muni VR46. Tim Italia itu menampungnya dan menyelamatkan karir setelah Marc Marquez menggantikannya di Gresini Racing dan masa depannya tampak suram. Penandatanganan kontrak dengan Muni VR46 merupakan hasil yang sangat baik bagi pilot Italia, yang akan mengendarai Ducati selama 3 tahun berturut-turut. Ia beralih dari Desmosedici GP22 yang digunakannya untuk memenangi GP Qatar, ke GP23, model yang disediakan dalam kampanye yang baru saja berakhir untuk tim resmi dan para pembalap Pramac Racing. Motor yang dipakai Johann Zarco adalah versi yang akan dipasok ke Marquez bersaudara, Marco Bezzecchi dan Di Giannantonio. Hanya 2 hari setelah balapan terakhir yang sangat sukses pada 2023, di mana ia finish kedua tepat di belakang Pecco Bagnaia sebelum turun ke posisi keempat setelah mendapat penalti, Di Gia menghabiskan hari pertamanya di pit tim barunya, di tempat yang sebelumnya diduduki Luca Marini. Ini adalah hari yang luar biasa, komentarnya dengan antusias setelah tes pasca musim di Valencia. Tim menyambut saya dengan sangat baik dan saya merasa seperti di rumah sendiri. Saya memiliki perasaan yang sangat baik dengan semua anggota tim. Mereka memperlakukan saya seperti pembalap profesional, tetapi juga seperti bayi. Kapanpun saya membutuhkannya, mereka selalu ada untuk membantu saya, dan itu adalah pertanda yang sangat bagus. Di lintasan, saya pikir kami melakukan pekerjaan dengan baik. Tim ini luar biasa, perasaan pertama saya luar biasa. Ini memberi saya kepercayaan diri dan memotivasi saya untuk melakukan yang terbaik dan membuat mereka bangga. Sejujurnya, saya pikir kami telah melakukan pekerjaan yang luar biasa sepanjang hari. Lanjutnya, Di Giannantonio memilih untuk tidak memaksakan diri terlebih dahulu dengan GP22, yang sudah dikenalnya, sebelum beralih ke model baru dan finish di urutan ke-7 dengan 60 putaran di bawah ikat pinggangnya. Bersama dengan kepala mekanik barunya, David Munoz, mencoba memahami semua yang harus dia pelajari, baik dari segi orang maupun proses. Kedua hal itu, dia menegaskan, metodenya berbeda. Itu jelas, metode David sangat berbeda dengan Frankie Carchedi, tetapi saya merasa nyaman, jelas bahwa saya akan belajar banyak. Saya sudah mulai belajar banyak hal, ini bagus untuk saya, karena saya sangat menyukai hal-hal teknis, jadi saya pikir ini akan membantu saya berkembang. Semua anggota tim saya sangat profesional. Mereka memiliki banyak pengetahuan, ini merupakan hari pertama yang luar biasa. Saya sudah bisa mengatakan bahwa saya belajar hal-hal baru dan itu penting untuk kemajuan saya, ia menjelaskan, terlihat bersemangat. Setelah mengakhiri kejuaraan dengan impresif, dengan kemenangannya di Losail dan serangkaian balapan ke depan, setelah sebelumnya mengalami kesulitan untuk mengejar poin dengan Ducati, Di Giannantonio telah menetapkan tujuan untuk terus berkembang. Ini akan memakan sedikit waktu, itu sudah pasti, karena kami harus mengenal satu sama lain dengan sangat baik. Pada akhirnya, kami hanya melakukan 1 hari pengujian. Saya tidak suka membuat perbandingan antara tim karena mereka memiliki cerita yang berbeda, ucapnya. Gresini adalah babak pertumbuhan saya. Saya pikir babak berikutnya adalah bersama tim ini. Saya memiliki pengalaman yang baik dengan motor dan kategorinya, yang akan memungkinkan saya untuk mencoba mendapatkan hasil yang baik, dan saya pikir saya berada di tempat yang tepat untuk mencapainya. Tahun depan saya akan mengendarai GP23, jadi motornya akan sedikit berbeda. Tidak diragukan lagi bahwa kami memiliki banyak data dari tahun ini, dan juga dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi ketika motor berubah, meski itu hal-hal kecil, Anda harus berhati-hati dengan data, ia memperingatkan. Tujuannya adalah untuk terus berkembang dan memulai lagi dari posisi terakhir kami. Jadi bertarunglah dalam banyak pertempuran hebat dengan para pembalap di puncak, dan cobalah untuk mendapatkan lebih banyak podium dan kemenangan, dia memperingatkan, menyadari kemampuan VR46 pada 2023, dengan Marco Bezzecchi berada di posisi ketiga secara keseluruhan. Masih banyak yang harus kami lakukan. Kami harus saling mengenal satu sama lain dan saya harus mempelajari metode baru yang akan diajarkan oleh tim. Ini akan menjadi musim dingin yang panjang,
tapi saya tidak sabar untuk mulai bekerja dengan mereka. show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Repsol Honda, usai Marc Marquez pergi, Luca Marini memang cocok buat kami, bakal jadi leader gantikan Marc Marquez. Manajer tim Repsol Honda, Alberto Puig, menyatakan bahwa Luca Marini dan VR46 manajemen lah yang mendekati skuadnya mengenai kans menggantikan Marc Marquez di MotoGP 2024. Honda Racing Corporation, HRC, akhirnya sepakat menggait Maro, usai mempelajari progresnya. Marini menjalani debut MotoGP pada 2021 lalu usai jadi runner-up Moto2 2020. Ia pun membela VR46 Racing Team, skuad kakaknya, Valentino Rossi, selama berlaga di kelas para raja. Musim ini, ia tampil sangat kompetitif, selalu melaju di papan atas, dan konsisten berebut podium. Lewat MotoGP.com yakni pada debut Luca Marini bersama Repsol Honda dalam tes pasca musim di Valencia, Puig membeberkan bahwa Marini lah yang menawarkan diri untuk jadi pengganti Marquez. Keterbatasan opsi membuat HRC melihat Marini sebagai pilihan ideal. Pelajari progres besar Luca Marini. Ia adalah orang pertama beserta grupnya yang mendekati kami usai kabar soal Marc tersebar. Jadi, kami didekati oleh mereka dan itu menarik. Jujur saja, tadinya tak banyak opsi, karena kebanyakan rider kurang lebih sudah nyaman dengan timnya masing-masing, kisah Puig. Luca punya kemungkinan untuk melakukannya dan progresnya berjalan baik dalam beberapa tahun terakhir. Kami pun mempelajari progresnya dan memutuskan ia bisa menjadi opsi yang baik jika mempertimbangkan situasi yang ada, lanjut ex-pembalap GP500 ini. Puig menyatakan bahwa pengalaman Marini mengendarai Ducati selama 3 tahun juga sangat bermanfaat bagi pengembangan motor RC213V yang musim ini sangat terpuruk. Puig juga berharap Marini bisa menjadi kunci penting dalam kebangkitan Honda di MotoGP. Semua serba baru bareng Luca Marini. Pengalaman Luca sangat penting. Hal pertama dan prioritas kami saat ini adalah mengembangkan motor. Kami jauh dari tempat seharusnya kami berada, dan itu sudah jelas, ungkap Puig, yang menjabat sebagai manajer tim Repsol Honda sejak 2018. Prioritas kami adalah mencari kemajuan dalam pengembangan motor untuk musim depan dan selanjutnya. Kami mencoba membentuk tim baru, struktur baru, dan organisasi baru yang bisa membantu pengembangan ini, tutupnya. Dalam tes di Valencia, Marini menduduki posisi 10 dalam daftar catatan waktu, dan menjadi pembalap Honda terbaik. Berkendara selama 72 lap, ia mencatatkan waktu 1:29,956 detik, tertinggal 0,703 detik dari Maverick Vinales Aprilia Racing di puncak. Dampak instan transfer Marc Marquez ke Gresini, auto banjir cuan, sponsor tertib mengantre. Transfer Marc Marquez ke Gresini Ducati untuk MotoGP 2024 menghadirkan banyak efek domino, termasuk bagi Repsol Honda. Jika Repsol Honda terancam kehilangan banyak sponsor, maka Gresini Ducati bersiap auto banjir cuan alias pendapatan dengan bergabungnya Marc Marquez di MotoGP 2024. Tidak menutup kemungkinan bagi Marc Marquez untuk menarik banyak brand besar untuk menjadi sponsor utama Gresini Ducati. Seperti apa yang diperlihatkan perusahaan perbankan Italia, Muni kepada tim Valentino Rossi. Sama dengan, bahkan di kalangan GP mania tanah air muncul kelakaran dengan menyebut Gresini bakal berubah nama menjadi Repsol Gresini Ducati di MotoGP 2024. Kondisi itu jelas memiliki benang merah akan transfer kepindahan The Baby Alien, julukan Marquez. Selain adanya brand besar yang masuk sebagai sponsor utama, Marc Marquez juga memiliki sponsor pribadi, di mana mereka bersiap untuk mengikuti kemanapun juara dunia 8 kali ini berlabuh. Sebagaimana yang diketahui Marc Marquez tengah dihadapkan persimpangan jalan karirnya, memilih bertahan di Repsol Honda, atau hengkang dari pabrikan Jepang tersebut.
Sinyal kepergian The Baby Alien dari Honda Racing Corporation, HRC, menguat setelah hasil tes Misano yang berlangsung di Italia, Senin, 11 Oktober 2023, tidak memuaskan. Marquez dan Joan Mir selaku pembalap tim utama Honda menyebut, RC213V yang dipersiapkan teknisi HRC untuk MotoGP 2024 belum memuaskan. Bahkan masalah yang dihadapi tak berbeda jauh soal traksi dan daya cengkeram ban belakang. Terlepas dari itu, Speedweek membuat analisa bahwa sejumlah brand besar akan berlabuh ke Gresini Ducati mengikuti Marc Marquez. The Baby Alien terikat kontrak sponsor dengan sejumlah perusahaan. Mulai dari Repsol, Estrella Galicia, Tissot dan Red Bull. Jadi, bukan enggak mungkin para sponsor juga ikut Marc Marquez akan berlabuh, termasuk seandainya ke Gresini Racing. Dengan kontrak sponsor tersebut, bisa menjadi sumber cuan alias keuntungan buat tim yang kini dipimpin Nadia Padovani itu. Maka dari itu, bukan enggak mungkin para sponsor itu bisa memberikan gaji ke seluruh anggota tim. Belum lagi ada dua perusahaan besar di MotoGP, Repsol dan Red Bull yang kabarnya siap menjadi sponsor utama di Gresini Ducati di musim depan. Repsol memang menjalin kemitraan lama dengan Honda, namun dengan kondisi kini plus kepergian Marc Marquez, tidak menutup kemungkinan perusahaan migas asal Spanyol ini berpindah haluan. Pun sama halnya dengan Red Bull yang menjadi sponsor pribadi The Baby Alien. Perusahaan minuman berenergi asal Austria ini memiliki kans besar sebagai sponsor utama bagi tim independen tersebut. Hanya saja, Red Bull sejauh ini masih terikat kontrak dengan KTM Factory Racing. Marc Marquez memang sangat menggoda para media, Marc Marquez pun seakan menikmati saga isu perpindahannya ke Gresini. Bahkan dalam sesi jumpa pers selama sesi tes Misano kemarin, The Baby Alien sangat aktif berinteraksi dengan awak media. Salah satu komentar yang disampaikan empunya nomor tanda pagar 93 ini terbilang menggoda para jurnalis. Bener ini tidak ada yang bertanya soal transfer ke Gresini, tanya Marc Marquez singkat, seperti yang dikutip dari Corse di Moto. Anda bisa melihat akhir pekan lalu livery yang digunakan Gresini sangat cantik loh, sambung Marquez menggoda. Gresini Racing memang menggunakan corak livery yang sangat berbeda di MotoGP San Marino akhir pekan lalu. Gresini Racing menggunakan livery khusus untuk mengenang pendiri tim saat masa jaya balapan, Fausto Gresini. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.